Ibu Afi dalam pelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Ya, ada batang, ada akar, ada daun, kemudian ada bunga, buah, biji. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu-satu dan mempelajari juga fungsi-fungsinya. Yuk kita belajar bersama-sama. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan ada apa saja ya? Yang pertama adalah ada bunga, kemudian ada daun, ada buah, ada batang, dan yang terakhir adalah akar. Selanjutnya adalah akar. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Apa saja bedanya? Kalau akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Sedangkan akar serabut, akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol. Nih, bergerombol. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsinya, akar dibedakan menjadi 4, yaitu ada akar gantung, kemudian akar napas, akar papan, dan ada akar tunjang. Nah, akar gantung fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya adalah pohon beringin. Nih, pasti kalian pernah melihat kan pohon beringin. Selanjutnya adalah akar nafas. Akar nafas merupakan akar yang muncul dari permukaan tanah atau lumpur. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya adalah pada pohon bakau jenis api-api. Ini muncul dari tanah. Selanjutnya adalah akar papan. Akar papan berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Dan yang terakhir adalah akar tunjang. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya adalah pada tumbuhan pandan. Kalau ini bakau nih gambarnya. Selanjutnya adalah batang. Batang dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu ada batang berkayu dan batang basah. Kalau batang berkayu, teksturnya keras dan mengandung kambium. Di sini ada kambium yang berfungsi untuk tumbuh menjadi besar. Sedangkan batang basah bertekstur lunak karena mengandung air dan mudah roboh atau patah. Apa sih fungsi utama batang? Fungsi utama batang yaitu untuk mengangkut air dan mineral dari akar dari dalam tanah menuju ke daun. Selanjutnya yaitu daun. Daun apa fungsinya? Ada yang tahu? Nah, daun fungsinya adalah sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu masak. Jadi, di atas daun ini terjadi proses memasak yang hasil memasaknya digunakan oleh seluruh bagian tumbuhan. Nah, berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4. Apa saja itu? Nih. Daun menyirip, daun mencari, kemudian tulang daun melengkung, dan daun sejajar. Tulang daun menyirip, kenapa disebut menyirip? Nah, ini seperti sirip ikan, tulang daunnya menyirip. Ini contohnya adalah pada
daun jambu dan daun mangga. Coba kalian cari daun jambu dan daun mangga seperti ini, bentuk tulang daunnya. Kemudian yang kedua adalah tulang daun menjari. Ini seperti jari, ada 5. Tulang daun menjari contohnya pada daun pepaya dan daun singkong. Selanjutnya adalah tulang daun melengkung. Ini tulang daunnya melengkung. Contohnya adalah pada tanaman sirih dan daun enceng gondok. Yang terakhir adalah daun sejajar. Ini sejajar. Contohnya pada padi dan jagung. Selanjutnya bunga. Ada yang tahu apa fungsi utama bunga? Ya, bunga merupakan alat perkembangbiakan. Jadi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan, ya. Nih, ada mahkota. Kemudian ada benang sari, bagian-bagiannya, kemudian putik, kelopak, dan tangkai. Mahkota fungsinya untuk apa? Mahkota ini fungsinya untuk menarik perhatian hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Mahkota biasanya berwarna ya, berwarna menarik. Selanjutnya adalah benang sari. Ini benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi jantan. Selanjutnya putik. Putik yang ini adalah alat reproduksi betina. Selanjutnya adalah kelopak. Kelopak yang ini ya. Kelopak ini adalah bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Yang terakhir adalah tangkai. Tangkai bunga berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya penyerbukan? Terjadinya penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ini ke putik, kepala putik. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah bunga berdasarkan kelengkapannya. Ada 2 yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu ada putik, ada benang sari, ada mahkota, dan kelopak. Sedangkan bunga tidak lengkap itu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunganya. Nih contohnya. Kalau ini bunga sepatu, termasuk bunga lengkap. Kalau ini bunga kamboja, dia tidak mempunyai putik ya, dan benang sari. Selanjutnya adalah bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya, yaitu adalah bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Sedangkan bunga jantan adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan. Kalau bunga betina, bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina. Selanjutnya, nih, ada contoh bunga jantan dan bunga betina. Ini pada pakis haji. Maaf, pada salak. Ini contoh bunga jantannya, sedangkan ini bunga betinanya. Ini pada tumbuhan salak. Kalau ini, ada yang tahu ini apa? Ya, ini jagung. Jagung ini adalah bunga jantannya dan ini bunga betinanya. Selanjutnya adalah penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh angin, burung, serangga, atau manusia. Nah, seperti pada contoh, ini terjadi proses penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji.
bakal biji akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya adalah biji dan buah. Biji itu dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu yang disebut monokotil dan biji berkeping dua yang disebut dikotil. Nah, contoh biji berkeping satu adalah tanaman jagung, padi, kelapa. Sedangkan biji berkeping dua contohnya adalah mangga, kacang tanah, rambutan, dan jambu. Selanjutnya adalah buah. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah semu. Apa itu buah sejati? Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah. Sedangkan buah semu yaitu buah yang bukan berasal dari bakal buah. Contohnya apa saja? Kalau buah sejati misalnya mangga, jeruk, rambutan, alpukat. Kalau buah semu contohnya apel, nanas, jambu monyet. Ini buah sejati terdiri dari biji, ada daging buahnya, dan kulit buahnya. Sedangkan jambu monyet, nih jambu monyet, kalian pernah melihatnya? Jambu monyet, bagian buah yang kita kenal nih, bagian buahnya, sebenarnya adalah tangkai buah yang mengembung. Jadi ini sebenarnya adalah tangkai ya, yang mengembung. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya kalian kerjakan buku ISPS halaman 20 nih, kerjakan nih. Nama bagiannya apa? Daun. Fungsinya untuk apa? Proses fotosintesis. Nama bagian apa? Batang. Fungsinya untuk apa? Mengangkut air dan mineral dari tanah. Terus bagian selanjutnya adalah akar. Akar untuk apa? Coba cari sendiri. Oke, setelah itu kalian foto dan kirim ke e-classroom. Terima kasih. Oke, sampai